Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu di channel Kamus Ketenagakerjaan. Channel yang akan memberikan informasi dan mengupas tuntas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi, pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Ya, subscribe agar channel ini bisa terus bertumbuh, memberikan banyak informasi berguna bagi pekerja di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai dengan informasi berikut ini. Lanjut ke pasal 77, ini berbicara tentang waktu kerja. Perubahannya ada dari segi jumlah ayat. Dari 4 ayat menjadi 5 ayat. Artinya ada penambahan 1 ayat. Ayat 1 sampai ayat 3 ini tidak ada perubahan. Ini berbicara tentang jumlah jam kerja 7 jam sehari, 40 jam seminggu bagi 6 hari kerja, dan 8 jam per hari, 5 hari seminggu untuk yang 5 hari kerja. Itu ada di dalam ayat 1 dan ayat 3. Ada tambahan di ayat 4, itu berbicara tentang pelaksanaan jam kerja itu harus diatur di dalam PP atau PKB. Ya, ini untuk memberikan kepastian kepada karyawan bahwa aturan yang harus dijalankan di dalam perusahaan itu jam kerjanya sudah ditentukan. Jadi perusahaan tidak bisa semena-mena mengganti jam kerja menurut sesuai dengan kebutuhan di perusahaannya. Karena ini akan memberikan ketidakpastian bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Ayat 5 itu berbicara tentang ketentuan jam kerja untuk sektor tertentu yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang sebelumnya diatur oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja. Karena banyak sekali sektor-sektor industri yang tentu tidak bisa mengikuti aturan 7 jam sehari, 40 jam seminggu. Seperti misalkan pengeboran minyak lepas, pengeboran minyak di pantai lepas, ada di sektor perikanan laut lepas, yang mereka setelah selesai bekerja tidak bisa kembali ke rumah. Oleh karenanya, jam kerjanya biasanya diperpanjang, namun mereka mendapatkan kompensasi waktu istirahat atau waktu libur yang lebih panjang. Misalkan mereka setelah bekerja 5 atau 6 bulan, mereka mendapatkan cuti panjang selama 2 bulan, mereka bisa kembali ke darat untuk bertemu dengan keluarga. Begitu pula di sektor pelayaran, juga memiliki pola jam kerja yang sama seperti itu. Berikutnya adalah pasal 77, ini berbicara tentang lembur. Ya, berbicara tentang lembur. Tidak ada perubahan, jumlahnya tetap ada 4 ayat di dalam pasal ini. Di dalam poin 1B, itu terjadi perubahan. Nah, ini yang agak berbeda dengan Undang-Undang 13. Di aturan Undang-Undang 13 2003, lembur itu sudah ditentukan jumlahnya maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu. Namun, pemerintah mengatur ulang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, jumlah jam lembur per hari itu ditambah menjadi 4 jam per hari maksimal. Dan 18 jam per minggu. Ini memberikan kelonggaran kepada perusahaan pada saat mereka peak season, mereka memiliki jumlah jam kerja yang lebih tinggi. Sehingga jika mereka menggunakan jam lembur 4 jam per hari, 18 jam per minggu, maka mereka tidak masuk dalam kategori pelanggaran seperti yang ada di dalam batasan Undang-Undang 13 2003. Namun hal ini dianggap oleh serikat pekerja dan sebagian media sebagai eksploitasi pekerja. Mereka menganggap karyawan tidak cukup punya waktu untuk istirahat apabila jumlah jam lembur ini ditingkatkan. Artinya jika mereka lembur 4 jam, maka mereka dalam satu hari bekerja selama 11 jam. 7 jam reguler dan 4 jam lembur. Belum termasuk istirahat. Berarti total bisa sampai 12 jam. Namun, tentu ini tidak bisa semata-mata dikaitkan bahwa ini sebagai eksploitasi. Karena tentu lembur selama 4 jam ini tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan setiap hari. Kenapa? Karena biaya lembur di Indonesia itu sangat mahal. Kalau perusahaan melakukan lembur selama 4 jam per hari, sama dengan mereka membayar 7,5 jam di jam reguler. Kapasitas yang dihasilkan di jam lembur selama 4 jam, itu sama dengan kapasitas yang dihasilkan 7,5 jam di jam reguler. Artinya, hampir 50% kerugian mereka jika melakukan lembur selama 4 jam. Saya percaya dalam kondisi saat ini dan ke depannya perusahaan akan betul-betul menekan pelaksanaan lembur di tempat kerjanya karena biayanya sudah tidak
tidak murah. Ya, oleh karenanya saya pikir ini merupakan salah satu bentuk kelonggaran dari pemerintah untuk pengusaha di dalam berusaha agar mempunyai jam kerja yang lebih panjang untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak serta-merta membuat perusahaan bisa menjalankan lembur dengan sebebas-bebasnya. Karena perusahaan terikat atau terbatasi juga dengan biaya lembur yang cukup mahal. Di ayat 4, itu berbicara tentang perubahan ketentuan yang mengatur lembur. Sebelumnya, lembur ini diatur di dalam Kepmen 102 tahun 2004. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, peraturan yang mengatur tentang lembur ini menjadi peraturan pemerintah yang belum dikeluarkan. Namun saya belum tahu apakah nanti setelah PP ini keluar, kemudian menggugurkan Kepmen 102 2004 tentang lembur atau tidak. Itu nanti kita lihat. Perubahan berikutnya ada di pasal 79 tentang waktu istirahat. Perubahannya ada dari sisi jumlah ayat, yang semula 5 ayat sekarang menjadi 6 ayat. Dan juga terjadi perubahan format susunan ayat dibandingkan dengan Undang-Undang 13. Ayat 1 tidak ada perubahan yang berarti. Di ayat berikutnya, cuti tahunan yang asalnya poin 2C menjadi ayat 3. Dan cuti panjang yang asalnya ayat 2 poin D dihilangkan, diganti menjadi ayat 5. Namun redaksi cuti panjang selama 2 bulan dihilangkan dan diganti menjadi diatur di dalam PP atau PKB. Hal ini menjadi bukan ketetapan lagi bahwa cuti panjang itu harus 2 bulan. Bisa lebih panjang, juga bisa lebih pendek, tergantung dari negosiasi antara pekerja dan manajemen mengenai cuti panjang ini. Ya, namun ketentuan lebih lanjutnya akan diatur di dalam peraturan pemerintah ke depannya.